وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh, pencipta alam semesta ini, penguasa jagat raya. Tidak ada debu yang terbang, tidak ada air yang turun, tidak ada daun yang gugur, kecuali dengan izin Allah Azza wa Jalla. Dan hanya kepada Allah kita meminta pertolongan dalam menghadapi urusan dunia dan juga dalam menghadapi urusan-urusan agama. Tidak ada yang mudah kecuali yang Allah bikin mudah. Dan Allah Jalla Jalaluh menjadikan yang sulit itu mudah apabila Allah berkehendak. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin, qaidil ghurril muhajjalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah rahimakumullah, bicara tipu muslihat Quraisy dalam menghadapi orang-orang muslim yang hijrah ke Habasyah, ini menjadi pengingat untuk kita semua bahwa tatkala engkau hijrah, meninggalkan larangan-larangan Sang Pencipta, masuk ke dalam medan ketakwaan, melaksanakan perintah, mematuhi aturan, untuk menjadi khalifah yang sebenarnya di muka bumi ini, jalan yang kau pilih adalah jalan yang terjal, yang penuh dengan cobaan dan ujian. Tapi di akhir jalan itu ada keridhaan Allah Azza wa Jalla. Karena sejatinya dunia ini fana dan semua akan sirna kecuali Allah Jalla Jalaluh. Para sahabat yang masuk Islam di kota Mekah, kemudian mereka harus menghadapi gangguan, penindasan, penyiksaan yang sangat memprihatinkan, yang akhirnya mendorong para sahabat untuk mencari tempat yang aman dalam beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Dan Rasul SAW memberikan arahan kepada mereka untuk hijrah, meninggalkan kota Mekah yang di situ ada Ka'bah, dan kita tahu itu tempat yang paling dicintai Allah Jalla Jalaluh. Tapi tatkala tempat itu tidak lagi kondusif, tatkala tempat yang dicintai Allah ternyata diisi oleh manusia-manusia yang bejat, maka mempertahankan untuk tinggal di sana adalah pilihan yang kurang tepat. Akhirnya Nabi SAW memperkenankan mereka untuk hijrah. Dan terjadilah hijrah ke Habasyah yang pertama. Tidak lama mereka ada di sana, karena mereka rindu terhadap kota Mekah. Mereka tinggal di negeri yang bahasanya berbeda dengan bahasa mereka, yang penduduknya juga tidak sama budaya dan tradisi mereka. Akhirnya terjadi hijrah yang kedua ke Habasyah dengan jumlah yang cukup banyak di antara para sahabat yang hijrah menuju ke Habasyah. Ya, hampir 100 orang ya, dari kalangan laki-laki dan wanita. Disebutkan ada 83 orang laki-laki dan 18 atau 19 wanita. Ya, 101 atau 102. Dan setelah mereka sampai di Habasyah,
Mereka mulai tenang beribadah tanpa ada yang mengganggu dan menyakiti. Tapi apakah orang-orang kafir Quraisy berdiam diri, tersenyum tertawa karena berhasil membuat orang-orang itu meninggalkan negerinya? Apabila permusuhan yang terjadi itu disebabkan urusan dunia, maka seharusnya kita itu suka tatkala tetangga kita, tatkala orang yang kita kenal kemudian pergi meninggalkan kota kita. Kita puas. Itu kalau urusannya duniawi. Tapi karena urusannya agama, maka mereka tidak puas. Kecuali membuat orang-orang itu keluar dari agamanya. Atau mengikuti mereka. Sampai hari ini, antara Yahudi, Nasrani, dan umat Islam, itu ada dinding pemisah. Allah Azza wa Jalla, dan kita percaya bahwa firman Allah benar. Allah menceritakan tentang apa yang di hati orang-orang itu. Walan tarda 'ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Nggak akan ridha orang-orang Yahudi dan Nasrani secara umum ya, sampai engkau mengikuti ajaran mereka. Nih penduduk Quraisy nggak ridha kecuali orang-orang Islam balik ke Mekah dan mengikuti agama mereka. Ujian tidak selesai. Dengan hijrahnya seseorang meninggalkan negerinya, bukan berarti semua urusan selesai. Karena ujian akan terus datang, menghampiri, sampai ajal menyebut kita. Agar terbukti siapa yang benar-benar beriman, dan siapa yang pura-pura beriman. Hasiban nas an yutraku an yaqulu amanna wahum la yuftanun. Apakah manusia mengira dengan mereka berkoar-koar mengatakan kami beriman, lalu mereka tidak dikasih fitnah, tidak diberi ujian? Walaqad fatanna alladhina min qablihim. Kami telah menfitnah, memberikan ujian dan cobaan kepada orang-orang sebelum mereka. Fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Sehingga nampak jelas siapa yang benar-benar beriman dan siapa yang hanya pura-pura saja. Hijrah menjadi tren di kalangan kita sekarang. Jilbab menjadi tren. Dan kita bergembira dengan tren kebaikan ini. Tapi apakah tren kebaikan ini akan dibiarkan begitu saja? Allah akan turunkan ujian. Sehingga tampak mana yang benar-benar hijrah karena Allah dan mana yang hanya ikut-ikutan tren belaka. Maka ini orang-orang yang sudah hijrah ke Habasyah tetap dikasih ujian. Yang membuat mereka akan terus mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Kita akan lihat apa yang dilakukan oleh kufar Quraisy, orang-orang kafir dari kalangan Quraisy, terhadap kaum muslimin yang meninggalkan kota Makkah. Baik, kita akan baca. Tafadhal. Itu muslihat Quraisy dalam menghadapi orang-orang muslim yang hijrah ke Habasyah. Orang-orang musyrik sangat meradang jika orang-orang muhajirin memperoleh tempat yang aman bagi diri dan agama mereka. Untuk itu mereka memilih dua orang yang cukup terpandang dan cerdik, yaitu Amr bin Al-As dan Abdullah bin Abu Rabi'ah, sebelum keduanya masuk Islam. Mereka mengirim dua orang ini sambil membawa berbagai macam hadiah untuk dipersembahkan kepada Raja Najasyi dan para uskup di sana. Terlebih dahulu keduanya menemui para uskup sambil menyerahkan berbagai macam hadiah. Keduanya mengajukan beberapa alasan agar mereka berkenan mengusir orang-orang muslim dari sana. Barakallahu fikum. Nah, apa yang dilakukan kaum musyrikin? Mereka bermusyawarah untuk mengambil tindakan yang tepat. Akhirnya mereka memilih dua orang.
yang cerdik, yang pandai berbicara. Karena memang inna minal bayani la sihra. Penjelasan yang diberikan itu mengandung sihir. Maka diutuslah dua orang, Amr ibn al-As As-Sahmi wa Abdullah ibn Abi Rabi al-Makhzumi. Yang satu dari qabilahnya Bani Makhzum, tempatnya Abu Jahal. Yang satu dari qabilahnya Al-As bin Wa'il As-Sahmi, Amr bin As. Dua orang ini enak kalau berbicara. Tapi ternyata sebelum berbicara perlu ada kunci pembuka pintu. Dan ini pelajaran buat kita semua. Pentingnya tatkala kita punya keperluan kepada seseorang, sebelum berbicara, maka bawalah hadiah. Ada yang kebalikannya. Orang setelah ngobrol baru kasih hadiah. Tapi kalau engkau ingin orang itu mendengarkan, engkau bawa hadiah dulu. Jadi hadiah yang mereka berikan itu ya barang-barang berharga di kota Mekah. Apa sih barang berharga di kota Mekah, di negeri yang kering kerontang, yang tidak memiliki sumber daya alam, yang mungkin menjadi buruan orang-orang di luar kota Mekah? Nggak ada. Tapi ternyata di kota Mekah itu mereka penghasil kulit terbaik. Jadi karena mereka hidup berternak, mengembalakan kambing, domba, dan onta, maka termasuk barang komoditas penduduk Mekah yang dicari orang, yang itulah yang mereka jual ke Syam ya, atau mereka ambil dari Yaman juga mungkin, kepada masyarakat dunia. Maka mereka membawa itu. Sebelum mereka ngomong, mereka ya berjumpa dengan uskup dan kardinal orang-orang Nasara ini. Sebelum ketemu raja. Jadi, karena biasanya raja ini akan meminta pendapat para uskup dan kardinal, maka orang-orang Quraisy ini nggak langsung ketemu dengan raja. Mereka temuin dulu kardinal dan uskup-uskup. Dikasih hadiah, disampaikan kenapa kami datang. Kenapa kami ingin mereka itu supaya balik. Setelah itu, mereka minta kesempatan untuk ketemu dengan raja. Mereka akan ngomong sama raja, dan para kardinal dan uskup ini tinggal mengiyakan. Baik, kita lanjutkan. Setelah para uskup menyatakan kesediaan untuk mempengaruhi Raja Najasyi, barulah keduanya menemui Raja Najasyi. Sambil menyerahkan berbagai macam hadiah, mereka berdua berkata, "Wahai Tuan Raja, sesungguhnya ada beberapa orang bodoh yang telah menyusup ke negeri Tuan. Mereka ini telah memecah belah agama kaumnya, juga tidak mau masuk ke dalam agama Tuan. Mereka datang sambil membawa agama baru yang mereka ciptakan sendiri. Kami tidak mengetahuinya secara persis. Begitu pula Tuan. Kami diutus para pembesar kaum mereka, dari bapak-bapak, paman, dan keluarga mereka untuk menemui Tuan, agar Tuan berkenan mengembalikan orang-orang ini kepada mereka. Sebab mereka itu lebih berhak terhadap orang-orang tersebut dan lebih tahu apa yang telah mendorong orang-orang tersebut mencela dan mencaci maki mereka." Lanjutkan. Benar apa yang dikatakan mereka berdua, wahai baginda raja. Serahkanlah mereka itu kepada mereka berdua, agar keduanya mengembalikan mereka ke kaum dan negerinya, kata para uskup. Namun, Raja Najasyi merasa perlu untuk meneliti secara detail masalah ini dan mendengarkan dari masing-masing pihak. Maka Raja Najasyi mengirim utusan untuk menemui orang-orang muslim dan mendatangkan mereka ke hadapannya. Barakallahu fikum. Kita lihat ya bagaimana kesepakatan telah dibuat.
karena hadiah yang diberikan. Yang hadiah itu mengandung unsur sogokan sebenarnya kepada para uskup dan kardinal. Sehingga utusan ini bisa langsung berbicara dengan Raja Najasyi. Dan setelah berbicara, para uskup dan kardinal mengiyakan. Tapi subhanallah ya, inilah yang perlu kita yakini bersama. Bahwa semua terjadi karena takdir Allah dan ketentuannya. Raja Najasyi yang seharusnya mengiyakan karena masalahnya sudah disetujui oleh para uskup dan kardinal. Tapi ternyata raja pada saat itu tidak mengiyakan. Ana jadi ingat dengan sabda Nabi alaihi salatu wassalam kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, wa'alam anna al-ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bi syai' lam yanfa'uk illa bi syai'in qad katabahu Allah lak. Ketahuilah, andai kata seluruh umat manusia bersatu padu untuk memberikan manfaat kepada dirimu, maka mereka tidak akan dapat memberikan manfaat kepada dirimu kecuali sesuatu yang sudah Allah tetapkan untuk dirimu. Sebaliknya, walau ijtama'u ala an yadurruka bi syai' lam yadurruk illa bi syai'in qad katabahu Allahu alaik. Sebaliknya, kalau mereka bersatu padu, nih sekarang sudah ada persekongkolan antara uskup-uskup, kardinal-kardinal bersama tokoh Quraisy menjumpai raja, kesepakatan mereka adalah membahayakan umat Islam. Kalau mereka bersepakat, bukan hanya uskup dan kardinal, seluruh penduduk bumi ini, untuk memberikan bahaya kepada dirimu, maka mereka nggak akan pernah bisa memberikan bahaya kecuali dengan sesuatu yang sudah Allah tetapkan atas diri. Udah selesai urusannya. Jalani hidup ini dengan penuh ketenangan, kedamaian, ketentraman, karena sejatinya yang akan terjadi adalah ketentuan Allah Azza wa Jalla. Kita berusaha. Dan subhanallah, bagaimana raja pada waktu itu tidak mengiyakan. Tapi raja ingin mendengar dari pihak lain. Apakah benar yang dituduhkan kepada mereka? Dan ini salah satu tanda hikmah yang Allah berikan kepada Raja Najasyi. Dan subhanallah jamaah, disebutkan dalam riwayat lain, yang paling dikhawatirkan oleh Amr bin As dan Abdullah bin Abi Rabi'ah adalah tatkala raja mau mendengar dari umat Islam. Pikirnya udah gak usah dengar, kan udah dikasih hadiah. Tapi raja enggak. Subhanallah jemaah. Baik, bagaimana kelanjutan ceritanya? Silahkan dibaca. Setelah para muhajirin yang dari penampilannya saja sudah menampakkan kejujuran itu menghadap, maka Raja Najasyi berkata. Afwan, sebelumnya ada terjemahan yang perlu diperbaiki ya. Terjemahannya Tayyib. Fa'arsa wada'ahum fahad wa kanu. Nah, setelah para muhajirin datang. Setelah para muhajirin datang. Dan mereka telah bersepakat untuk jujur. Apapun resiko yang akan mereka terima. Mereka bersepakat untuk jujur apapun resiko yang mereka terima. Baik, silakan dibaca. Setelah para muhajirin datang. Setelah para muhajirin datang dan mereka telah bersepakat untuk jujur apapun resiko yang akan mereka terima. Baik. Maka Najasyi berkata. Macam apakah agama kalian?
yang karena agama itu kalian memecah belah kaum kalian, dan kalian juga tidak mau masuk agama kami serta tidak satupun dari agama-agama ini. Baik, barakallahu fikum. Kita lihat ya, hasutan dari orang-orang musyrikin telah masuk ke Najasyi. Kan mereka mengatakan bahwasanya nih orang meninggalkan agama kita dan tidak masuk ke agama kalian. Mereka buat agama baru, mereka ada-adakan agama. Mereka mencela Tuhan-Tuhan kami, mereka nggak masuk ke agama kalian. Maka Najasyi ketika mereka datang, Najasyi ingin tahu agama apa ini kalian ini. Apa agama kalian ini? Kalian meninggalkan agama kalian, tidak masuk ke agama kami, dan tidak pula masuk ke agama-agama yang ada di muka bumi ini. Terus macam apa agama kalian ini? Najasyi ingin mendengar langsung dari kaum muslimin. Dan ini pentingnya jemaah. Ketika terjadi sebuah pertikaian, maka berusaha kita untuk mendengar dari pihak yang terdakwa. Karena kalau kita mendengar dari pihak lain, boleh jadi penjelasannya itu tidak lengkap atau subjektif. Bahkan mungkin penjelasannya dikasih bumbu-bumbu yang menyebabkan kebenaran itu jadi hilang. Maka Najasyi bertanya langsung kepada kaum muslimin. Baik, lanjutkan. Ja'far bin Abu Thalib yang menjadi juru bicara orang-orang muslim jawab, "Wahai Tuan Raja, dulu kami adalah pemeluk agama Islam, agama jahiliyah. Kami menyembah berhala-berhala, memakan bangkai, berbuat mesum, memutuskan tali persaudaraan, menyakiti tetangga, dan yang kuat di antara kita memakan yang lemah. Begitulah gambaran kami dahulu, hingga Allah mengutus seorang Rasul dari kalangan kami sendiri, yang kami ketahui nasab, kejujuran, amanah, dan kesucian dirinya." Barakallahu fikum. Kita lihat. Kaum muslimin yang tadi berjumlah 101, 102. Mereka memilih satu orang sebagai jubir. Supaya penjelasannya satu. Jadi nggak perlu tanya sama fulan, udah ini yang akan menjawab. Maka Ja'far sebelum menceritakan agamanya, agama Islam ini, Ja'far memberikan prolog, muqaddimah, pendahuluan tentang bagaimana kami dulu dan bagaimana kami sekarang. Kan tuduhannya kami keluar dari agama yang dulu, kemudian kami membuat agama baru dan tidak masuk ke agama kalian. Kami akan jelaskan. Maka dijelaskan oleh Ja'far bin Abi Thalib bagaimana mereka dahulunya. Yang pertama dikatakan oleh Ja'far, nih bahasa Arabnya, kunna qauman ahla jahiliyah. Kami adalah kaum yang hidup dalam kejahiliaan. Kalau di terjemahan disebutkan memeluk agama jahiliyah, ya mungkin kurang lebih. Tapi yang jelas kami kaum jahiliyah. Ya, bicara jahiliyah adalah tentang sebuah kebodohan, tentang ketololan, tentang amalan yang dilakukan yang tidak masuk di akal sehat dan tidak sesuai dengan fitrah manusia. Jahiliyah. Dan orang kalau bodoh itu, dia akan mendekatkan yang jauh, menjauhkan yang dekat. Itu orang bodoh. Orang bodoh akan melakukan kezaliman, akan melakukan tindakan yang dianggap benar padahal salah. Ya, jahiliyah. Berapa banyak di antara kita yang sebelum tahu Islam hidup di jahiliyah. Baik, kemudian dijelaskan seperti apa jahiliyahnya. Yang pertama, na'budul asnam. Kami menyembah berhala-berhala. Batu kami sembah. Ini bentuk kebodohan. Batu kami sembah. Kemudian bangkai kami makan. Kemudian perbuatan-perbuatan keji, perbuatan-perbuatan mesum, perzinaan kami kerjakan. Minum khamr kami lakukan. Kemudian apa lagi? Memutuskan tali persaudaraan. Ya. Kemudian ditambah lagi menyakiti tetangga. Yang kuat
menindas yang lemah. Baik, udah tahu gambaran bagaimana jahiliyah. Bagaimana agama yang katanya Amr bin As dan katanya Abdullah bin Abi Rabi'ah, bahwasanya agama mereka agama yang baik gitu loh. Ini orang keluar meninggalkan agama yang baik, membuat agama baru yang sesat. Tapi muqaddimah ini membuka wawasan raja tentang bagaimana sebenarnya orang-orang Quraisy. Taib. Kemudian dikatakan hingga Allah mengutus seorang Rasul. Rasul ini dari kami sendiri. Artinya bukan orang asing yang kami nggak tahu sama dia. Kami tahu sama nasabnya. Kami tahu dengan kejujuran. Dia nggak pernah bohong. Nggak pernah dia bohong. Sebelum jadi Nabi SAW. Kemudian bicara amanah dan kesucian dirinya. Kami tahu. Jadi orang yang menjadi utusan Allah ini orang suci. Orang baik. Yang tidak terindikasi mengikuti aliran sesat. Mungkin gitu. Baik. Kemudian setelah dikasih muqaddimah tentang kondisi mereka, lalu dikasih penjelasan tentang Rasul ini yang diutus oleh Allah, lalu Ja'far akan menjelaskan apa sih inti dari dakwah Rasul ini yang dikatakan kami membuat agama baru itu. Apa sih? Baik, dibaca. Beliau menyeru kami kepada Allah untuk mengesahkan dan menyembahnya, serta meninggalkan penyembahan kami dan bapak-bapak kami terhadap batu dan patung. Beliau juga memerintahkan kami untuk berkata jujur, melaksanakan amanat, menjalin hubungan kekerabatan, berbuat baik kepada tetangga, menghormati hal-hal yang disucikan dan darah. Beliau melarang kami berbuat mesum, berkata palsu, mengambil harta anak yatim, dan menuduh wanita-wanita yang suci. Beliau memerintahkan kami untuk menyembah Allah semata, tidak menyekutukan sesuatu pun dengannya. Memerintahkan kami mengerjakan sholat, mengeluarkan zakat, dan berpuasa. Dia menyebutkan ajaran-ajaran Islam yang lain. Lalu kami membenarkan, beriman dan mengikuti beliau atas apapun dari agama Allah. Lalu kami menyembah Allah semata, tidak menyekutukan sesuatu dengannya. Kami mengharamkan apapun yang diharamkan atas kami, menghalalkan apapun yang dihalalkan bagi kami. Barakallahu fikum. Kita lihat ya, subhanallah, kalau menulis sebuah artikel atau memberikan sebuah kajian, jadi memang perlu adanya penjelasan tentang rumusan masalah. Apa sebenarnya masalah sih? Kemudian ada yang muqaddimah yang menyebabkan orang itu jadi faham. Setelah dikasih muqaddimah tentang agama yang terdahulu, dikasih kemudian penjelasan tentang Rasul, lalu dikasih penjelasan tentang apa sih dakwah Rasul ini. Inti dakwah Rasul ini hablum minallah wa hablum minan nas. Hablum minallah adalah tauhid, la ilaha illallah. Maka Ja'far menjelaskan bahwa Rasul itu menyeru kami kepada Allah untuk mentauhidkannya dan beribadah kepadanya dan meninggalkan segala bentuk sesembahan-sesembahan yang telah dilakukan oleh nenek moyang kami dari batu berhala. Disebutkan. Ini bicara hablum minallahnya, tauhid, la ilaha illallah. Kemudian dikasih penjelasan. Beliau memerintahkan kepada kami untuk berbuat baik kepada tetangga, memuliakan tamu, meninggalkan perbuatan-perbuatan keji. Sehingga raja ini ngerti dengan inti dakwah Islam. Masalah tauhid adalah masalah yang utama karena itu kunci surga. Masalah yang lainnya adalah masalah penopang dan penguat dari tauhid tadi. Kalau ada orang baik kepada tetangganya, royal, suka membantu orang lain, tapi dia tidak mentauhidkan Allah Azza wa Jal, dia menyembah berhala, maka dia bukan orang baik. Walaupun dalam pandangan manusia dia baik. Gimana dikatakan orang baik? Patung disembahnya. Batu
Mereka jadikan Tuhan. Maka Allah katakan inna syirka la zulmun azim. Kesyirikan adalah kezaliman yang paling besar. Sebesar-besarnya kezaliman adalah kesyirikan. Jadi dijelaskan hablum minallah, hablum minan nas. Baik, setelah itu apa yang terjadi? Kenapa kalian hijrah? Kalau ternyata kalian berada di atas kebenaran, dakwah kalian benar, seruan kalian adalah baik, tapi kenapa kalian meninggalkan kaum kalian? Maka dijelaskan oleh Ja'far, kenapa kami kok bisa ada di Habasyah? Baik, dilanjutkan. Kemudian kaum kami memusuhi kami, menyiksa kami dan menimbulkan cobaan terhadap agama kami, dengan tujuan untuk mengembalikan kami kepada penyembahan terhadap patung, tanpa diperbolehkan menyembah Allah, agar kami menghalalkan berbagai macam keburukan seperti dahulu. Setelah mereka menekan, berbuat semena-mena, mempersempit gerak kami dan menghalangi diri kami dari agama kami, maka kami pun pergi ke negeri Tuhan dan memilih Tuhan daripada orang lain. Kami gembira mendapat perlindungan Tuhan dan kami tetap berharap agar kami tidak dizolimi di sisi Anda, wahai Tuhan Raja. Barakallahu fikum. Jelas, lugas bahwa kami hijrah karena mereka menzalimin kami. Mereka menghalangi kami dari beribadah kepada Allah, dari menjalankan agama yang tadi poin-poin pentingnya sudah disebutkan. Mereka menekan kami, mereka menindas kami agar kami kembali seperti dulu. Maka akhirnya kami hijrah. Karena di tempatmu nggak ada yang dizalimin gitu loh. Pesan sudah disampaikan. Namun ternyata Amr bin As dan Abdullah bin Abi Rabi'ah sudah menebarkan fitnah dan kebohongan kalau mereka, orang-orang ini, menuduh Maryam dan Isa dengan tuduhan yang tidak benar. Raja ingin tahu lebih dalam lagi. Maka akhirnya raja minta dibacakan tadi ayat-ayat yang turun kepada Nabi. Kan disebutkan Rasul. Maka apa yang turun kepada Rasul? Raja ingin mendengarkan. Tafadhal. Apakah engkau bisa membacakan sedikit ajaran dari Allah yang dibawakannya Rasulullah? Tanya Najasyi. Ya, jawab Ja'far. Kalau begitu bacakanlah kepadaku. Lalu Ja'far membacakan dengan cara menghafal awal surat Maryam. Demi Allah, Najasyi menangis hingga membasahi jenggotnya. Begitu pula para uskupnya hingga jenggot mereka basah oleh air mata tatkala mendengar apa yang dibacakan kepada mereka. Kemudian Najasyi berkata, sesungguhnya ini dan yang dibawa Isa benar-benar keluar dari satu cahaya yang sama-sama dari Allah. Pergilah kalian berdua, demi Allah, aku tidak akan menyerahkan mereka kepada kalian berdua, dan sama sekali tidak. Maka keduanya beranjak pergi dari hadapan Najasyi. Barakallahu fikum. Baik, supaya kita tahu bagaimana pengaruh Al-Quran ini yang merupakan kalamullah tabaraka wa ta'ala tatkala seorang membaca dan menghayatinya. Kenapa Najasyi nangis? Kenapa kita enggak? Kenapa kardinal-kardinal dan uskup-uskup menangis? Kemudian Najasyi membuat pernyataan bahwasanya ini keluar dari tempat yang sama, dari keluarnya Injil. Coba kita baca. Tolong ditampilkan awal surat Maryam. Nah, awal surat Maryam. Bismillah. Nah, silakan dibaca. Baik, dibaca ayat 1 sampai 4 dulu.
1 sampai أعوذ 6. بالله من الشيطان الرجيم كافها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا. Yang dibacakan ini adalah penjelasan tentang rahmat Tuhan kamu kepada hambanya, Zakaria. إِذْ نَادَى رَبَّهُ نِدَاءً خَفِيًّا, yaitu tatkala ia berdoa kepada Tuhannya dengan suara yang lembut. قَالَ رَبِّ إِنِّي وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّي وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْبًا وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا. Ia berkata, ya Tuhanku, sesungguhnya tulangku telah lemah dan kepalaku telah ditumbuhi uban, dan aku belum pernah kecewa dalam berdoa kepada Engkau, ya Tuhanku. Barakallahu fiik. Baca ayat 16 dan selanjutnya. Yuk, baca. واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا. Dan ceritakanlah kisah Maryam dalam Al-Quran, yaitu ketika ia menjauhkan diri dari keluarganya ke suatu tempat di sebelah timur. Lanjut. فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا. Maka ia mengadakan tabir yang melindunginya dari mereka. Lalu kami mengutus roh kami kepadanya. Maka ia menjelma di hadapannya dalam bentuk manusia yang sempurna. قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. Maryam berkata, sesungguhnya aku berlindung daripadamu kepada Tuhan yang Maha Pemurah, jika kamu seorang yang bertakwa. Qala innama ana rasul rabbika li'ahaba laki ghulaman zakiyya. Ulangi. Qala innama ana rasul rabbiki. Qala innama ana rasul rabbiki li'ahaba laki ghulaman zakiyya. Jibril berkata, sesungguhnya aku ini hanyalah seorang utusan Tuhanmu untuk memberimu seorang anak laki-laki yang suci. Lanjut. Qalat anna yakunu li ghulamu wa lam yamsasni basharun wa lam aku baghiyya. Maryam berkata, bagaimana akan ada bagiku seorang anak laki-laki, sedang tidak pernah seorang manusia pun menyentuhku dan aku bukan pula seorang pezina. Barakallahu fiik, ahsanti. Nah, kita lihat jemaah. Tuduhan bahwa umat Islam itu menuduh Maryam dengan tuduhan yang tidak benar, itu tidak terbukti. Maryam adalah perawan suci. Sedangkan orang-orang Yahudi menuduh dia berzina. Lah. Maka di sini bagaimana pada akhirnya Najasyi lebih kuat lagi untuk tetap melindungi umat Islam. Bahkan akhirnya mereka disuruh pergi, yakni Amr bin As, untuk membawa hadiahnya mereka juga. Dan Najasyi memberikan kebebasan kepada umat Islam untuk hidup di Habasyah tanpa ada yang menzalimi dan mengganggu. Itu nanti sampai tahun ke-7 Hijriah. Karena nanti Ja'far baru akan meninggalkan Habasyah di tahun ke-7 Hijriah menuju ke kota Madinah. Radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Taib, bagaimana dengan
Amr bin As dan Abdullah bin Abi Rabi'ah ya. Ini bukan bin Rabi'ah, Abdullah bin Abi Rabi'ah. Baik. Lanjutkan. Amr bin Al-As berkata kepada Abdullah bin Abi Rabi'ah, setiap demi Allah, besok aku benar-benar akan mendatangi mereka dengan sesuatu seperti yang bisa memusnahkan tanaman mereka. Abdullah menjawab, jangan kau lakukan itu, karena mereka masih mempunyai kerabat sekalipun mereka telah menentang kita. Tetapi Amr bin Al-As tetap bersikukuh dengan kemauannya. Besoknya, Amr bin Al-As berkata kepada Raja Najasyi dan berkata, wahai Tuan Raja, sesungguhnya mereka menyampaikan perkataan yang tidak bisa dianggap enteng tentang Isa bin Maryam. Raja Najasyi mengirim utusan untuk menanyakan kepada orang-orang muslim pendapat mereka tentang Isa. Tentu saja mereka menjadi risau dan kaget, tetapi mereka semua telah sepakat untuk berkata apa adanya, apapun yang akan terjadi. Setelah mereka menghadap Raja Najasyi dan Najasyi bertanya tentang hal itu kepada mereka, Ja'far menjawab, kami katakan seperti yang dibawa Nabi kami, bahwa Isa adalah hamba Allah, Rasulnya, rohnya, dan kalimatnya yang disampaikan kepada Maryam, sang perawan suci. Najasyi memungut potongan dahan dari tanah, kemudian berkata, demi Allah, Isa bin Maryam tak berbeda jauh dengan apa yang engkau katakan, seperti potongan dahan ini. Karena mendengar para uskup Najasyi mendengus, maka Najasyi berkata lagi, demi Allah, sekalipun kalian mendengus. Kemudian Najasyi berkata kepada orang-orang muslim, pergilah kalian aman di negeriku. Siapa yang mencaci kalian adalah orang yang tidak waras. Sekalipun aku mempunyai gunung emas, aku tidak suka jika menyakiti salah seorang di antara kalian. Lalu lanjutkan. Lalu Najasyi berkata kepada para pengawalnya, kembalikan hadiah yang dibawa 2 orang utusan itu. Aku tidak membutuhkan hadiah itu. Demi Allah, dia tidak meminta uang sogokan dariku tatkala ia mengembalikan kerajaan ini kepadaku, sehingga aku perlu mengambil uang sogok setelah mendapatkan kekuasaan itu. Orang-orang tidak perlu patuh karena aku. Jadi mengapa aku pun harus patuh kepada mereka karenanya? Barakallahu fikum. Taib, afwan, di sini ada terjemahan yang sepertinya perlu diperbaiki ya. Di halaman 190 di baris ketiga ya. Di baris ketiga kemudian Najasyi berkata kepada orang-orang muslim, 190 di atasnya lagi. Oke. Kemudian Najasyi berkata kepada orang muslim, pergilah kalian aman di negeriku. Siapa yang mencaci kalian adalah orang yang tidak waras. Ini pertama diucapkan 3 kali ya oleh Najasyi. Jadi bukan tidak waras, boleh jadi di antara maknanya gharim itu akan didenda. Jadi barang siapa yang menghina kalian, maka ia wajib menanggung kerugian, ya, harus membayar denda. Karena ini di sebuah pemerintahan, maka pemerintahan menetapkan hal itu. Siapa yang mencaci, maka dia akan mempertanggungjawabkan perbuatannya. Ini bentuk jaminan keamanan buat umat Islam di sana. Taib, jamaah rahimakumullah, berkaitan dengan usaha dari Amr bin As ya. Boleh jadi ketika Ja'far diminta untuk membacakan ayat-ayat Al-Quran, Ja'far tidak sampai ke ayat tentang Maryam. Tadi kita kan lompat ya, dari ayat ke-4 atau ke-5 kita langsung ke ayat belasan. Sehingga mereka belum mendengar tentang Isa dan Maryam dalam pandangan umat Islam. Amr bin As berpikir bahwa usaha dia akan membuahkan hasil. Ternyata hasilnya mengecewakan mereka.
Tapi boleh jadi semua itu menjadi pintu pembuka hidayah buat Amr bin As dan Abdullah bin Abi Rabi'ah. Kemudian umat Islam tadi benar-benar mendapatkan keamanan, hidup di Habasyah, dan akhirnya Amr bin As diusir, apalagi dipulangkan dari negeri Habasyah, mereka pulang dengan tangan kosong. Baik, dilanjutkan cerita Ummu Salamah. Ummu Salamah yang meriwayatkan peristiwa ini berkata, lalu keduanya beranjak dari hadapan Najasyi dengan muka masam karena apa yang dibawanya tertolak. Kami pun menetap di sana dalam suasana yang menyenangkan, berdampingan dengan tetangga yang menyenangkan pula. Kisah tersebut berdasarkan riwayat Ibnu Ishaq. Riwayat lain menyebutkan bahwa Amr bin Al-As diutus kepada Najasyi setelah perang Badar. Namun sebagian yang lain telah sepakat bahwa pengiriman utusan itu 2 kali. Dan materi dialog antara Najasyi dan Ja'far pada pengiriman utusan yang kedua juga sama dengan apa yang disebutkan Ibnu Ishaq itu. Begitulah kurang lebihnya. Siasat orang-orang musyrik gagal total. Mereka sadar bahwa mereka tidak bisa melampiaskan dendam kecuali di daerah kekuasaannya sendiri. Dari sini muncul satu pemikiran yang sangat mengerikan. Menurut mereka, satu-satunya cara untuk memuluskan siasat ini ialah dengan menghentikan dakwah Rasulullah SAW secara mutlak. Jika tidak bisa, maka beliau harus dibunuh. Tetapi, bagaimana caranya biar Abu Thalib tetap melindungi beliau dan orang-orang Muslim? Maka mereka perlu menghadapi Abu Thalib terlebih dahulu. Barakallahu fikum. Nah, ahibati fillah. Ya, kita tahu setan itu tidak pernah tidur siang. Mereka akan terus berusaha sekuat tenaga untuk mematikan cahaya Allah. Dan Allah menyebutkan bagaimana orang-orang kafir berusaha, berupaya dengan lisan mereka, dengan media yang mereka miliki untuk mematikan cahaya Allah Azza wa Jalla. Walakin Allah mutimmu nurih. Tapi Allah akan menyempurnakan cahaya walaupun orang-orang kafir gak suka dengan seperti ini. Kita lihat Islam sampai hari ini tetap ada tegar di tengah hantaman orang-orang kafir dan musyrik yang tidak suka dengan keberadaan Islam. Ya, tetap agama ini akan dijaga oleh Allah Azza wa Jalla. Namun kita umat Islam diperintahkan untuk berjuang. In tansurullah yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Kalau kalian menolong Allah, Allah akan menolong kalian dan meneguhkan kaki, hati dan kaki, wa yuthabbit aqdamakum, meneguhkan kaki-kaki kalian. Kita lihat gagal dari sebuah usaha tidak membuat mereka kemudian berhenti untuk berusaha. Maka mereka berpikir, berarti kita nggak bisa untuk mempergunakan kekuasaannya di negeri orang. Buktinya mereka hanya bisa minta. Yang bisa mereka melakukan adalah bagaimana menghalangi dakwah ini selama dakwah itu ada di tanah mereka. Maka yang mereka lakukan adalah bagaimana menghalangi dakwah Nabi alaihi salatu wassalam. Dan kalaupun harus dengan mengeksekusi beliau, mereka akan melakukan itu. Tapi yang jadi masalah, di kota Mekah tidak ada penguasa tunggal. Sistem pemerintahan yang ada adalah qabilah-qabilah. Yang kalau mereka tahu-tahu melakukan tindakan dengan melakukan pembunuhan terhadap Nabi Muhammad SAW, maka akan kacau. Maka mereka masih mempertimbangkan hal itu. Oleh karena itu mereka berpikir kita harus menghadap kepada Abu Thalib. Karena Nabi Muhammad SAW adalah salah satu warganya Bani Hashim.
Baik, kita lanjutkan. Quraisy mengancam Abu Thalib. Para pembesar Quraisy mendatangi Abu Thalib dan mereka berkata kepadanya, "Wahai Abu Thalib, engkau adalah orang yang paling tua, terhormat dan berkedudukan di tengah kami. Kami sudah pernah memintamu untuk menghentikan anak saudaramu, namun engkau tidak melakukannya. Demi Allah, kami sudah tidak sabar lagi menghadapi masalah ini. Siapa yang mengumpat bapak-bapak kami, membodohkan harapan-harapan kami dan mencela sesembahan kami, hentikanlah dia atau kami menganggapmu berada di pihaknya, hingga salah satu dari kedua belah pihak di antara kita binasa." Ancaman ini cukup menggentarkan Abu Thalib. Maka dia mengirim utusan untuk menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berkata kepada beliau, "Wahai anak saudaraku, sesungguhnya kaummu telah mendatangiku." Lalu mereka berkata begini dan beliau dan begitu kepadaku. Maka hentikanlah demi diriku dan dirimu sendiri. Janganlah engkau membebaniku sesuatu di luar kesanggupanku. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengira pamannya akan menelantarkan dan sudah tidak mau lagi mendukungnya. Maka beliau bersabda, "Wahai pamanku, demi Allah, andaikan mereka meletakkan matahari di tangan kananku dan bulan di tangan kiriku, agar aku meninggalkan agama ini hingga Allah memenangkannya, atau aku ikut binasa karenanya, maka aku tidak akan meninggalkannya." Mendengar itu, mata Abu Thalib mengucurkan air mata lalu bangkit. Tatkala beliau hendak beranjak, Abu Thalib memanggil beliau, lalu berkata, "Pergilah wahai anak saudaraku dan katakanlah apapun yang engkau sukai. Demi Allah, aku tidak akan pernah menyerahkan dirimu kepada siapapun." Dia melanjutkan. Ditambahkan ya, demi Allah, aku tidak akan pernah menyerahkan dirimu kepada siapapun selamanya. Selamanya. Baik, lanjutkan. Dia melantunkan syair, "Demi Allah, mereka semua tidak akan bisa menjamah hingga aku terbujuk kaku di dalam tanah. Tampakkanlah urusanmu dan jangan kurangi pilihan yang engkau suka dan senangi." Barakallahu fikum. Baik, ahibati fillah. Usaha selanjutnya juga gagal. Awalnya Abu Thalib merasa nggak nyaman ya dengan ancaman dari kaumnya. Dia juga tidak menginginkan adanya keributan. Tapi setelah beliau mendengar dari keponakannya, jadi bahasanya bukan dari Nabi ya. Beliau Nabi alaihissalatu wassalam, tapi posisinya di sini beliau sebagai keponakan. Yang mau tidak mau, sang paman seharusnya membela keponakannya. Tapi dilihat pamannya kok seakan-akan sudah mulai melemah, maka Nabi alaihissalam menyampaikan kepada pamannya, "Ya kalau engkau sudah nggak mau, ya nggak apa-apa, aku akan berjuang sendiri." Gitu. Ternyata ucapan Nabi SAW ini membuat Abu Thalib terbakar semangat. Bahkan dia menyenandungkan sebuah bait syair. Yang bait ini tentunya akan sampai dan didengar oleh orang-orang Arab. Karena medianya bangsa Arab itu adalah asy-syi'r. Jadi kalau ingin menyebarkan sebuah berita yang mudah untuk dicerna dan dipindah dari satu ke orang lain, maka syair adalah sarana. Taib, apakah kemudian orang Quraisy berhenti? Enggak, mereka berpikir lagi. Kita lanjutkan. Apa yang dilakukan oleh orang Quraisy? Quraisy kembali mendatangi Abu Thalib. Tatkala Quraisy melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tetap menjalankan aktivitas dakwahnya dan mereka tahu bahwa Abu Thalib tidak mau menelantarkan beliau, dan dia juga sudah menyatakan kesanggupannya untuk berpisah dengan mereka dan bahkan memusuhi mereka, maka mereka mendatangi Abu Thalib lagi sambil membawa Ammarah bin Al-Walid bin Al-Mughirah.
Mereka mulai bernegosiasi bahwa, wahai Abu Thalib, ini adalah pemuda Quraisy yang paling bagus dan tampan. Ambillah dia dan apa yang ada pada dirinya menjadi milikmu. Ambillah dia sebagai anakmu dan dia menjadi milikmu. Lalu serahkan anak saudaramu kepada kami, yang telah menentang agamamu dan agama bapak-bapakmu, memecah belah persatuan kaummu serta membodoh-bodohkan harapan-harapan mereka, agar kami bisa membunuhnya. Penukaran ini sudah impas satu orang dengan satu orang. Abu Thalib menanggapi, demi Allah, apa yang kalian tawarkan. Barakallahu fikum jamaah. Kita lihat jemaah ya. Orang-orang Quraisy kehilangan akal. Maka akhirnya mereka berpikir, gimana kalau barter? Bagaimana Nabi Muhammad alaihissalam dibarter dengan Ammarah ibn al-Walid ibn al-Mughirah. Ini mungkin saudaranya Khalid bin Walid. Oh. Nah. Ditukar. Yang satu untuk dibesarkan, yang satu untuk dibunuh. Mereka sudah kehilangan akal. Mereka menawarkan sebuah penawaran yang orang waras saja tidak akan menerimanya. Apalagi ini seorang paman yang cinta sama keponakannya. Dan apalagi tahu yang didakwahkan oleh keponakannya adalah sebuah kebenaran sebenarnya. Maka bagaimana Abu Thalib menjawab penawaran yang dilakukan oleh kaumnya ini? Coba kita baca. Apa jawaban Abu Thalib? Abu Thalib menanggapi, demi Allah, apa yang kalian tawarkan kepadaku ini benar-benar sangat menjijikan. Apakah wajar bila kalian menyerahkan anak kalian kepadaku untuk kuberi makan demi kepentingan kalian, lalu kuberikan anakku untuk kalian bunuh? Demi Allah, ini sama sekali tidak akan kulakukan. Al-Mut'im bin Adi bin Naufal bin Abdul Manaf berkata, demi Allah, wahai Abu Thalib, kaummu sudah berbuat adil kepadamu dan berusaha membebaskanmu dari sesuatu yang sebenarnya tidak engkau sukai. Menurut pengamatanku, engkau tidak ingin membunuh siapapun di antara mereka. Abu Thalib berkata, demi Allah, kalian tidak berbuat adil kepadaku. Rupanya engkau telah bersekongkol untuk melecehkan aku dan mempengaruhi mereka untuk memusuhiku. Berbuatlah semaumu. Barakallahu fikum. Al-Mut'im bin Adi berpikir bahwasanya penawarannya itu sudah fair gitu loh. Ya enggak lah. Akhirnya Abu Thalib membuat sebuah pernyataan. Sudah, terserah kalian. Aku akan menghadapi kalian. Apapun keinginan kalian. Jadi kalau harus berperang, siap berperang. Abu Thalib. Karena memang penawaran mereka sangat menjijikkan sebenarnya. Baik, lanjutkan. Beberapa referensi sejarah tidak menyebutkan saat dia kedatangan orang-orang Quraisy ini, tetapi dengan membandingkannya dengan bukti-bukti kejadian yang lain. Hal itu terjadi pada pertengahan tahun ke-6 dari kenabian, sebab hanya sedikit riwayat yang mengungkap peristiwa ini. Barakallahu fikum. Nah, ahibati fillah. Disebutkan di sini bahwa kedatangan Quraisy 2 kali. Yang pertama, kedatangan setelah gagalnya utusan Quraisy ke Habasyah. Yang kedua, setelah penolakan dari Abu Thalib dengan penawaran yang pertama. Tapi yang jelas, kita akan tahu bahwa Quraisy tidak berhenti untuk menghalangi dakwah ini. Pada kesempatan yang akan datang kita akan melihat bagaimana Quraisy berusaha untuk membunuh Nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian nantinya bagaimana Quraisy akan melakukan boikot ekonomi dan sosial. Karena mereka sudah nggak nemu jalan lagi. Tapi insya Allah itu akan dibahas pada pertemuan yang akan datang. Mungkin kita masuk ke sesi tanya jawab. Barakallahu fiik. Nah, tafadhali.
Masya Allah, barakallahu fikum ya Ustadz atas materi yang telah disampaikan. Untuk selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab. Dipersilahkan kepada partisipan Zoom yang ingin bertanya sebelum kita masuk ke sesi kuis. Baik, untuk pertanyaan yang pertama, dipersilahkan yang raise hand pada Ukti Putri. Jazakillah khairan, host. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ilaikum ya Ustaz. Ustaz, Ana agak bercerita sedikit, Ustaz. Ana punya seorang sahabat dekat yang beliau itu tidak membenci dakwah sunnah, tetapi beliau juga mengikuti dakwah selain sunnah gitu, Ustaz. Dan beliau ketika Ana mengatakan bahwa Syiah itu menyimpang, beliau marah, Ustaz. Beliau bahkan mengatakan akan berangkat ke Iran untuk pengen tahu Syiah itu seperti apa. Ana bilang kepada beliau, ngapain anti capek-capek datang ke Iran? Toh guru-guru kita, ustadz-ustadz kita sudah sering menjelaskan tentang penyimpangan mereka, kata Ana gitu, Ustadz. Dan terus Ana juga berdiskusi bahwa masalah musik juga, Ustadz. Beliau mengatakan musik itu selama tidak melenakan, tidak haram, katanya. Terus Ana kasih ini loh, 4 mazhab itu mengharamkan musik dan mengatakan dosa, tetap tidak terima gitu, Ustadz. Dan qadarullah dia sahabat dekat Ana, Ustadz, apakah Ana harus menjauhin beliau atau seperti apa, Ustadz? Karena beliau sempat berucap bahwa dakwah sunnah itu kaku. Terus Ana kasih tahu lah, Ana ajak ke kajian Ustadz, beliau bilang, iya Ustadz Syafiq memang tidak kaku, tapi yang lain katanya. Ana harus sampai di mana menjelaskannya kepada beliau, Ustadz, mohon nasihatnya. Dan yang kedua, Ustadz, kan ilmu yang wajib dipelajari itu kan tauhid, ibadah, muamalah, tazkiyatun nufus, dan Al-Quran, Ustadz. Untuk mempelajari kelimanya ini Ana qadarullah memang agak sedikit kesulitan mengatur waktu, Ustadz, terutama untuk Al-Quran, Ustadz. Jujurli Ana iri, Ustadz, dengan orang-orang yang bisa membaca Al-Quran dengan indah, dengan benar, sementara Ana hanya sanggup sampai mempelajari mahorijul huruf, sifatul huruf, dan tafsirnya, sementara yang lain itu udah sampai ke menguraikan ahkam dengan rinci, ada yang membaca dengan husnul ada. Apakah cukup sampai di situ saja Ana, Ustadz, mengingat keterbatasan waktu Ana? Mohon nasihatnya, Ustadz. Jazakallahu khairan wa barakallahu fiik, Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, berkaitan dengan pertanyaan yang pertama ya, ketahuilah bahwa hidayah itu mahal. Ketika kita menyampaikan agama Allah ini, maka hendaklah kita menyampaikan dengan semaksimal mungkin. Karena di antara hak orang yang kita dakwain adalah dipilihkan untuk dia sarana dan media yang paling cocok buat dia. Tapi itu tidak menjamin dia akan menerima dakwah ini. Sebagaimana Nabi SAW telah memiliki cara yang paling tepat dan bijak untuk mendakwain Abu Jahal, untuk mendakwain pamannya Abu Lahab, untuk mendakwain pamannya Abu Talib. Tapi ternyata mereka semua menolak hidayah. Kalau tadi sudah disampaikan kepada teman dan sahabat ya, dengan demikian rupa. Salah satu contohnya, kalau engkau ingin tahu tentang Syiah, baca dari buku-buku Syiah tentang mereka seperti apa sebenarnya. Kalau kemudian dia ingin berangkat ke Iran atau ingin memastikan apakah yang ditulis oleh para ustadz ini benar umpamanya, ya boleh-boleh saja. Tapi apakah ada jaminan kemudian dia selamat dari syubhat-syubhat yang ada di sana? Ana rasa yang disampaikan sudah tepat ya, tinggal bagaimana kita mendoakan sahabat kita. Karena seperti Abu Talib, dia pun mati di atas kekufuran. Orang-orang Syiah nggak mau. Mereka memaksa nggak Abu Talib adalah mukmin Quraisy, kata mereka. Karena ini pamannya Nabi yang bela Nabi SAW. Bagaimana dia bisa mati di atas kekufuran, sedangkan musuh-musuhnya Nabi dapat hidayah.
Umar yang membunuh kok bisa dapat hidayah gitu loh. Abu Sufyan yang memerangi, Khalid bin Walid yang memerangi, Amr bin As yang memerangi radhiyallahu taala anhum. Kok mereka bisa dapat hidayah? Tadi hidayah bukan di tangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah lebih tahu siapa yang pantas mendapatkan hidayah. Maka buat tadi sahabatnya, ya berusaha untuk didoakan ya. Setelah kita memberikan penjelasan, ya kita doakan. Tapi kita nggak bisa memberikan hidayah kepada mereka kecuali hidayatul irsyad wal bayan. Adapun berkaitan dengan pertanyaan yang kedua, bicara ilmu yang wajib dipelajari adalah ilmu yang berkaitan dengan diri kita. Yang kita butuhkan dalam beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Maka apabila hal itu sudah kita penuhin, ya cukup buat kita. Tinggal bagaimana ilmu tambahan. Kalau tadi dikatakan, apa yang diperlukan dari Al-Quranul Karim? Seorang belajar Al-Quran itu apa yang wajib buat dia? Ada yang sunnah tadi, ada yang wajib. Maka ambillah yang wajib. Engkau membacanya dengan benar dan memahami artinya. Adapun dengan dengan ada dan suara yang indah yang mungkin bisa lebih menyentuh orang ya boleh jadi nggak wajib. Maka kalau engkau nggak punya waktu untuk itu, lakukan yang wajib-wajib. Ketika ada waktu lebih, maka tambahkan dengan yang sunnah-sunnah. Dan berdoalah memohon kepada Allah. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni wa zidni ilman. Katakan, ya Allah, bikin aku bisa mengambil manfaat dari ilmu yang Kau ajarkan kepada aku. Dan ajarkan kepada aku yang bermanfaat buat aku. Dan tambahkan buat aku ilmu. Barakallahu fiik. Nah. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya dipersilahkan kepada Ukhti Rini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahsanallahu ilaikum ya Ustaz. Barakallahu fiik. Tafadhali. Ya Ustaz, berkenaan dengan hijrah para sahabat ini Ustaz. Kalau kita perhatikan atau yang saya tangkap dari yang Ustadz sampaikan tadi, Masya Allah, sahabat radhiyallahu anhum hijrah ke Abasyah ini tidak hanya mengenai hijrah atau pindah lokasi atau yang sekarang dikenal dengan Ethiopia ya Ustadz ya, namun juga tidak juga hanya sekedar hijrah dari penampilan luar atau fisik, namun juga hijrah yang paling penting adalah hijrah secara mental, di mana tadi kita lihat bagaimana beliau radhiyallahu anhum itu memiliki strategi tetap istiqomah, memasang taktik mungkin tarik ulur atau punya strategi membawakan hadiah. Itu semuanya tentu perlu pemikiran yang matang Ustaz. Dan hijrah itu juga seperti yang saya tangkap adalah sesuatu yang sifatnya berkelanjutan, jadi tidak hanya sekali one shot terus selesai. Jadi sehingga hijrah beliau yang beliau lakukan itu kita rasakan dampaknya hingga kini, Masya Allah. Pertanyaannya Ustadz, berkaitan dengan aplikasinya ke dunia atau kehidupan modern saat ini Ustadz, bagaimana kita meneladani hijrah yang kafah, yang keseluruhan, tidak hanya lokasi atau penampilan fisik, namun juga pola pikir yang tidak memerlukan validasi dari manusia, tapi juga validasi dari Allah semata saja, dan terus konsisten walaupun banyak tantangan atau rintangan, bahkan dari saudari-saudari atau saudara-saudara kita sendiri yang dari kalangan muslim yang mungkin juga berselisih pendapat dan bahkan mungkin jadi memutuskan silaturahmi. Ini tantangannya luar biasa menurut saya Ustadz. Ya. Mohon petunjuk Ustadz. Barakallahu fiik. Jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah jamaah. Ya, pertanyaan yang menarik ya, berkaitan dengan bagaimana mewujudkan hijrahnya para sahabat itu dalam kehidupan modern sekarang ini. Apa yang harus kita lakukan gitu loh. Hijrah itu berkelanjutan. Nah, diperlukan perjuangan yang tidak
ada berhentinya sampai ajal menjemput. Maka yang perlu dilakukan memang belajar. Para sahabat Nabi itu bisa disebut terputus belajar mereka. Sejak mereka hijrah, mereka tidak mendengar lagi ayat-ayat yang turun kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Karena mereka dipisahkan dengan jarak yang jauh ya. Jarak tempuh yang memang benar-benar terputus. Sehingga ilmu yang dipelajari itulah yang diamalkan pada saat itu. Jadi ayat-ayat yang turun sebelum hijrahnya mereka ke Habasyah itulah yang menjadi pegangan mereka. Ayat-ayat yang berkaitan dengan hukum-hukum lainnya setelah mereka hijrah, mereka nggak dapat. Tapi mereka berusaha untuk mengamalkan yang mereka pelajari. Ini yang akan menguatkan jalan hijrah seorang hamba. Karena kalau tadi disebutkan ada orang hijrah penampilannya bagus ya, kelihatan oh ini orang yang sudah ngerti sunnah, tapi ternyata ilmunya nggak diamali. Apa gunanya kita memiliki dalil yang banyak kalau ternyata tidak diterapkan dalam kehidupan? Para sahabat yang hijrah itu benar-benar mempertaruhkan nyawa mereka. Mereka mengorbankan kenyamanan mereka. Hidup di negeri tadi yang jauh dari Mekah, jauh dari kerabat. Selama berapa tahun? Dari tahun ke-5 sampai tahun ke-7. Jadi kira-kira 15 tahun mereka berpisah dengan kerabat mereka. Tapi mereka berusaha untuk mengamalkan, beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Maka apabila seorang benar-benar hijrah, hendaklah dia bermuhasabah. Apakah benar engkau hijrah karena Allah Azza wa Jalla? Karena semua kembali kepada niat. Innamal a'malu binniyat. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Orang akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi. Barang siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, maka dia hijrah kepada Allah dan Rasul. Allah akan berikan taufik kepada dia. Allah akan jaga orang ini apabila benar-benar karena Allah dan Rasulnya. Tapi barang siapa yang hijrahnya karena urusan dunia, karena urusan perempuan, ya udah ke sana hijrahnya dia. Maka aplikasinya dalam kehidupan kita sekarang ini, buat teman-teman yang hijrah itu, niatnya hendaklah dievaluasi. Ilmu yang dipelajari tolong diamalkan, bukan untuk bergaya. Karena saat ini ada orang-orang yang datang kajian hanya untuk menjadi status dia. Dia datang ke kajian fulan, datang ke kajian fulan. Maka tolong ilmu yang didapat diamalkan. Karena subhanallah, hidayah akan Allah berikan tatkala orang itu mengamalkan ilmu yang sudah mereka ketahui. Walau annahum fa'alu ma yu'adzuna bihi lakana khairan lahum wa ashadda tathbita. Kata Allah, jikalau mereka mengamalkan nasihat yang disampaikan kepada mereka, maka itu akan jadi lebih baik untuk kehidupan mereka dan akan lebih meneguhkan hati mereka. Yang ketiga, berkaitan dengan tantangan dari keluarga yang akan mengucilkan, itu sudah dihadapi oleh para sahabat. Bagaimana mereka menghadapinya? Mereka menghadapinya dengan akhlak yang mulia. Sedangkan sebagian kita itu terkadang dia nggak sabar, lalu mulai melakukan perlawanan. Mereka melakukan perlawanan. Jangan. Maka berusahalah untuk terus berakhlak mulia, menunjukkan kepada mereka bahwa dakwah sunnah ini adalah dakwah yang indah, yang menghormati orang yang tua, menghormati orang tua sendiri, walaupun kafir, walaupun menentang dakwah ini. Semoga dengan cara-cara seperti ini, dengan pendekatan yang lebih beretika, ya mereka akan lebih menerima dakwah ini. Dan yang terakhir, doa nggak boleh berhenti memohon kepada Allah Azza wa Jalla. Karena orang yang hijrah akan terus diuji. Dan hati manusia lemah.
maka hendaklah dia terus berdoa mengatakan, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dini, ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik, wahai yang membolak-balikan hati, tetapkan hatiku di atas agamamu, wahai yang mengarahkan hati, arahkan hatiku untuk taat kepadamu. Semoga dengan cara itu ya Allah jaga kita. Dan buat orang yang hijrah, tolong jangan sendirian. Jangan sendirian. Tuh sahabat nggak sendirian. Karena mereka butuh sahabat yang mengingatkan tatkala lupa. Yang membangunkan tatkala tertidur. Yang menyemangati tatkala semangat itu mulai hilang. Yang menggandeng tatkala kita mulai hendak menjauh. Barakallahu fiik. Nah, Afwan Ustaz, apakah masih ada waktu untuk bertanya? siap, kayaknya masih ada waktu untuk bertanya. Tafadhal. Nah, Ustaz. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya dari ya chatroom Zoom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tafadhal. Assalamualaikum ilaikum Ustaz. Bismillah, izin bertanya. Suami ana profesinya notaris. Ada 2 karyawan, beliau yang ternyata menerima berkas tanah yang dirahasiakan ke suami ana. Uangnya, kerjanya, semuanya dikerjakan tanpa izin dari suami ana. Mereka memakai nama kantor. Tunggu. Afan, diulangin. Dari ini. Semua dikerjakan tanpa izin dari suami ana. Mereka memakai nama kantor. Mereka ini siapa? Coba diulangi dari pertama. Dari awal ya Ustaz. Bismillah, izin bertanya. Suami ana profesinya notaris. Ada 2 karyawan beliau yang ternyata menerima berkas tanah yang dirahasiakan ke suami ana. Uangnya, kerjaan. Tanah yang di... Berkas tanah, Ustaz. Berkas tanah? Ya, berkas tanah yang dirahasiakan ke suami ana. Uangnya, kerjaan. Tunggu, berkas tanah yang dirahasiakan ke suami atau dari suami? Berkas tanah yang dirahasiakan ke suaminya, Ustaz. Berkas tanah. Jadi suaminya ini dikasih berkas tanah rahasia? Iya, Ustaz. Oke. Gitu. Nah. Kemudian 2 karyawan tadi? Kerjaannya semua dikerjakan tanpa izin dari suami ana. Mereka memakai nama... Berkas tanah itu milik suami? Atau milik orang? Milik orang, Ustaz. Oke, berkas tanah itu milik orang. Siap? Mereka memakai nama kantor. Siap. Memakai kwitansi kantor, fasilitas kantor. Bagaimana hukumnya 2 pegawai ini, Ustaz? Jazakumullahu khairan. Barakallahu fikum. Iya, berkaitan dengan seorang yang bekerja di sebuah perusahaan, semua pekerjaan yang masuk ke sana, ketika pegawai ini menjadi pekerja di sana, maka hasilnya milik kantor. Apalagi disebutkan tadi kwitansi kantor ya. Kemudian jadi dia itu seakan-akan ngambil pekerjaan. Mungkin ini yang Anda paham ya, kalau salah mohon diluruskan. Dia mengambil pekerjaan yang hasilnya masuk ke kantong mereka sendiri. Sepertinya seperti itu. Nggak boleh. Itu milik kantor gitu loh. Mereka yang mengerjakannya memang mereka sebagai karyawan di sana. Seperti itu. Kemudian ketika dapat hasil, maka harus dibayarkan ke kantor. Karena 2 orang ini sudah mendapatkan gaji dari kantor. Kecuali kalau mereka mendapatkan pekerjaan di luar jam kantor. Kemudian mereka mengerjakannya juga di luar jam kantor, lain ceritanya. Tapi kalau ini, mereka mengerjakannya di jam kantor, kemudian mereka dipercayai itu karena
tadi notarisnya ini, bukan karena dua karyawan ini, maka semua harus dikembalikan ke kantor hasilnya. Mereka dapat apa? Ya mereka dapat gaji. Karena mereka sudah bekerja di sana. Itu. Kemudian yang seperti ini ya termasuk pengkhianatan ya. Yang perlu didudukkan karyawan-karyawan seperti itu. Dan buat para pemilik usaha juga harus memperhatikan ya. Memperhatikan kesejahteraan karyawannya, baik yang berkaitan dengan kesejahteraan agamanya dan akhirat. Kadang-kadang ada karyawan yang nggak pernah dikasih kajian, nggak pernah dikasih arahan agama, yang ada kerja saja. Maka tolong diperhatikan. Kemudian juga berkaitan dengan gaji yang diberikan kepada mereka, apakah mencukupi atau tidak, hendaklah disesuaikan. Barakallahu fiik. Mungkin itu menjadi pertanyaan terakhir ya pada kesempatan kali ini. Kita masuk ke sesi kuis. Barakallahu fiik. Nah, sudah bisa Ustazah? Sudah Ustaz. Nah, taib. Pertanyaan pertama. Insya Allah mudah pertanyaan pertama ini buat anak-anak di RQ. Pertanyaannya, siapa yang diutus oleh Quraisy ke Najasyi dan kenapa? Nah, tafadhal. Amr bin Al-As dan Abdullah bin Abi Rabi'ah Al-Makhzumi. Baik, kenapa? Untuk meminta kaum muslimin kembali ke Mekah. Meminta kepada siapa? Ke Raja Najasyi. Ke Raja Najasyi. Taib, barakallahu fiik. Ahsanti. Taib, pertanyaan yang kedua. Ini buat RQ lagi. Pertanyaan kedua. Apa yang dilakukan oleh Amr bin As dan Abdullah bin Abi Rabi'ah dalam rangka menghasut Najasyi agar Najasyi mengembalikan umat Islam ke Mekah? Nah. Ayo, Yong. Tahu, Ustaz. Nah, tafadhali. Jadi mereka itu apa namanya? Menjelekkan orang Islam nggak sih, Ustaz? Baik, mereka menjelekkan Islam. Tapi apa yang dilakukan mereka ketika mereka datang ke Habasyah? Oh, bawa hadiah. Baik, yang dikasih hadiah siapa? Raja dan uskup-uskupnya. Baik, siapa dulu yang kasih hadiah? Uskupnya dulu. Uskupnya dulu. Tujuannya apa? Karena kalau misalnya uskup, jadi kalau misalnya uskupnya, jadi dia itu meminta izin saat buat ke apa namanya ke raja. Jadi harus lewat uskup dulu biar kayak kup nih mau ada hadiah gitu. Jadi uskupnya, oh silahkan ke raja gitu, Ustaz. Siap. Jadi mereka berusaha mempengaruhi uskupnya dulu. Kemudian baru mempengaruhi rajanya. Baik, barakallahu fiik. Ahsanti. Ustaz, jazakallahu khairan. Wa iyyaki. Baik, sekarang pertanyaan buat jamaah. Sebutkan tahapan-tahapan yang dilakukan oleh Ja'far bin Abi Thalib ketika menjelaskan tentang ketika melakukan klarifikasi terhadap tuduhan orang-orang Quraisy. Bagaimana Ja'far menjelaskan kepada Najasyi? Nah, dipersilakan padamu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ja'far bin Abi Thalib pertama-tama menjelaskan dulu bagaimana mereka dahulu memiliki agama jahiliyah, yaitu agama-agama yang menyembah berhala, yang minum khamar dan berbagai kejelekan ya, menyakiti tetangga, menindas yang lemah,
Kemudian Allah mengutus Rasulullah, orang yang suci, orang yang baik kepada mereka, dan inti dari dakwah Rasulullah itu disampaikan yang pertama, intinya adalah hablum minallah dan hablum minannas. Hablum minallahnya adalah bertauhid kepada Allah yang merupakan kunci utama untuk masuk ke dalam surga. Terus hablum minannasnya ya melakukan berbagai hal ya, yang berbuat kebaikan kepada tetangga, memuliakan tamu, melarang berbuat keji, dan sebagainya, seperti itu. Baik, yang terakhir apa? Kenapa mereka hijrah kemudian? Ya, mereka menjelaskan ketika mereka kenapa mereka hijrah, karena mengalami tekanan dan juga perbuatan yang semena-mena dari kaum musyrikin Quraisy, sehingga mereka tidak bisa beribadah dengan baik, dan juga kaum musyrikin Quraisy menuduh mereka telah mencela Isa dan Maryam ya, sehingga raja ingin mendengarkan ayat-ayatnya itu seperti itu. Masya Allah, barakallahu fiik. Nah, ahsanti. Ya jamaah, itu buat pelajaran ya untuk kita semuanya. Bagaimana cara kita menjelaskan tentang tuduhan orang-orang yang tidak benar kepada kita. Jadi membantahnya itu dengan cara menjelaskan kita dulu seperti apa gitu loh. Kemudian kenapa kita berubah? Dulu kita seperti apa, kemudian kenapa kita berubah, dan perubahan kita ke arah lebih baik atau tidak. Setelah itu sebutkan akhirnya kenapa kami hijrah? Gara-gara orang-orang ini yang menekan dan menindas kami. Semoga dengan memberikan penjelasan seperti itu, orang jadi faham kenapa kita hijrah. Kenapa teman-teman yang kemudian dikucilkan di masyarakat, diasingkan oleh keluarganya, jelaskan kepada mereka, engkau dulu seperti apa. Kemudian apa yang menyebabkan engkau berubah, dan perubahanmu ke arah seperti apa. Semoga mereka menerima, dan tentunya dengan akhlak dan adab yang mulia. Jazakallah khair, itu yang bisa Anda sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Ana kembalikan ke moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudariku, para pemirsa Sil TV dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Semoga antum selalu berada dalam lindungan Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan semoga kesehatan, keberkahan, rahmat dan nikmat Allah Tabaraka wa Ta'ala selalu meliputi Anda semuanya. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, dakwah merupakan sebuah tugas bersama dari umat Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Tabaraka wa Ta'ala menyuruh kita untuk meninggikan agama Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan kemampuan yang kita miliki. Yang mampu dengan ilmunya, berdakwah dengan ilmunya. Yang mampu dengan tenaganya, berdakwah dengan tenaganya. Yang mampu menyumbangkan waktunya. Demikian juga yang mampu dengan hartanya, maka berdakwah dengan harta itu. Saudara-saudariku, para pemirsa Sil TV dimanapun Anda berada, pada kesempatan yang berbahagia ini, saya mengajak Anda, pemirsa Asil TV dimanapun berada, para pencinta Asil TV dimanapun berada, untuk meringankan beban operasional yang dibutuhkan oleh